kalau dia nggak suka sama kita, lu kagak ngapain masih follow gua, masih ngeliat konten gua dan ngambil waktu untuk capek-capek nulis ke gua, lu benci gua. Kan aneh. So Gitu. do you think setiap orang ada hati kecilnya kalau dia mau mendengar itu akan menyampaikan something yang betul-betul represent who he or who she is gitu? Sebenarnya ada, dan banyak orang yang nggak berani mengeluarkan itu ya karena banyak hal lah ya. Dan yang kedua mungkin juga yang ketiga mungkin kalau mau nambahin, honesty, curiosity, yang terakhir maturity, kedewasaan. Ini makanya tadi yang saya berdebat di kepala saya, apakah ada faktor usia di sana, saya bilang. Kelihatannya sih kalau dari pengalaman saya ada. Gitu. Waktu di umur 20-an kan, ya mau nggak mau hidup kita ya dipengaruhi banyak orang kan. Our life is, kita tuh bener-bener kayak circle-nya kita lah, temennya kita banget, dan kita ngerasa lebih sering, bahkan sesimpel gini, zaman 20-an kalau kita pacaran, kita yang akan menyesuaikan diri kita sama pasangan kita kan. Oh, dia senengnya let's say dia senang makan Italian. Kita yang nggak suka Italian, jadinya pelan-pelan, yaudah deh, gue mau ikutin dia, yang penting dia happy, gitu kan. Kita lebih banyak ikut orang. Jadi kayak to be accepted gitu kan. Atau tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita nggak suka-suka banget gitu si Italian itu. Itu kan kita pengen win someone over, kita pengen being a part of a group, kita pengen feel connected gitu. Jadinya ya udah gitu. Tapi itu baru soal makan, tapi lama-lama kayak yang lainnya juga ngikut gitu. Ya kan, saya di generasi saya ada teman-teman seangkatan yang pas saya tanya, "Kenapa lu kuliahnya ini?" Gue ngikut teman gue aja. Gitu. Ini best friend gue kuliahnya ini, gue ikutan. Gitu. Atau dari parents. Ya kan? Kenapa lu kuliahnya ini? Ya nyokap gue suruh gue kuliahnya ini. Habisnya udah ada perusahaan yang siap nerima ya perusahaan bapak gue, dan butuhnya skill ini. Biasanya manajemen, finance, gitu-gitu ya. Gitu. Atau ada juga teman saya yang dari bapaknya sampai anaknya 4 orang semuanya accounting. Karena bapaknya udah punya accounting firm. Right? Gitu. Padahal kalau udah ngobrol sama anaknya, gue tuh sebenarnya senangnya masak, Rup. Jadinya accounting seumur hidup dia loh. Right? Nah, jadi tapi di tahap itu kan kita nggak bisa mendebatin, karena untuk anak-anak yang mau masuk kuliah umur 17-18, we haven't tasted enough to say that this is not me, this is me gitu. Jadi makanya maturity itu akhirnya baru berperan ya nanti, dan kalau bisa mature lebih awal lebih bagus. Maturity itu ketika kita udah bisa dengan sadar bilang bahwa iya, gue udah bereksperimen dengan A, gue udah nyicipin A, dan gue udah jujur ngecek ke diri gue sendiri, dan secara sadar gue bilang gue nggak cocok A. Dan very secure dengan jawaban itu. Gitu. Ini talking about feeling secure atau feeling insecure juga ya. The more kayak tadi Mas Ruby bilang, semakin kesini yang believers yang awalnya masih ada, tapi kan followers bertambah dan seterusnya. Biasalah semakin banyak begitu, mungkin juga yang komentar-komentar negatif biasanya kan tuh semakin possibility bertambah juga semakin besar gitu. I'm sure you experience lah hal seperti itu. Dan bahkan mungkin bukan cuma soal sosial media, tapi di luar sosial media pun mungkin ada nggak pernah nggak melalui masa-masa insecure juga terkait where you're going gitu, dan mungkin omongan orang lah khususnya omongan orang. Dan how did you navigate through that gitu? Recently baru aja saya juga pondering on the same questions. Ini saya ambil HP bukan karena main, tapi mau ngecek. Ada satu konten yang saya repost beberapa hari lalu, dan menurut saya bagus banget untuk menjawab ini. Gitu. So, ini quotes dari Robert Greene.
ya salah satu penulis yang mastery ya. Wah gila ya, mastery itu bukunya terjual 10 juta kopi kalau nggak salah, apa 3 juta kopi gitu. Itu yang bukunya mastery, power, terus apa itu ya? Betul. Seven laws of mastery, seven laws of apa gitu. Dia tulis kayak gini. When you show yourself to the world and display your talents, you naturally stir all kinds of resentment, envy, and other manifestation of insecurity. You cannot spend your life worrying about the petty feelings of others. Jadi waktu kita ngerasa, waktu negativity itu datang ke kita, misalkan kemarin waktu zamannya lagi main, kemarin NGL link itu, yang orang kirim, send me anonymous message gitu ya, di Instagram kemarin rame itu. Orang mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan sesuatu yang jahat, karena anonymous. Teman-teman saya pada curhat gitu. Gila, Ruk. Gara-gara naruh anonymous link ini, orang-orang pada nanya pertanyaannya gila. Dan kadang-kadang bukan pertanyaan, statement yang ngejudge kita ini, ngejudge kita itu, teman-teman saya pada, wah gila. Sebenarnya itu dua arah kan. Waktu kita ngebaca, bisa kita yang insecure, bisa kita yang sadar. Oh, ini sebenarnya insecurity-nya orang lain yang diproject ke gua, gitu. Karena apa? Karena mungkin gitu ya, mungkin dia tadi envy sama kita, gitu kan. Kalau nggak apa jawabannya? Kalau dia nggak suka sama kita, lu kagak ngapain masih follow gua, masih ngeliat konten gua dan ngambil waktu untuk capek-capek nulis ke gua, lu benci gua. Kan aneh. Lu kalau benci gue nggak usah follow sama sekali dong. Ya kan? Ngapain juga lu masih konsumsi konten gua, gitu. So berbekal dari situ, akhirnya saya ngerasa bahwa negativity itu akan terus ada. Aku ambil angle yang paling hardcore-nya dulu ya. Yang tadi nih, yang the few percentage yang kecil banget, yang emang level of hate-nya tinggi banget, gitu ya. Itu udah definitely kita abaikan. Never entertained sama sekali. Karena nggak ada gunanya, satu. Yang kedua juga nggak ngasih kita kembali ke Robert Greene, itu manifestasi dari insecurity-nya dia, yang kalau kita bawa malah kan nularnya ke kita, dan itu nggak baik. Nah, saya lebih yang kedua, ada tipenya yang sebenarnya menyampaikan sesuatu tapi masih ada porsi bagus yang bisa kita ambil. Nah, caranya mungkin nggak enak. Ya, ini caranya mungkin nggak enak, tapi kritiknya masuk akal, kritiknya menarik, atau misalkan sebenarnya bisa jadi input buat kita. Nah, ini yang masih saya entertain, selektif banget, karena gini, kalau kita bikin kotak-kotak ya, di sini adalah tipe orangnya loving, unloving, critical, uncritical. Oke, jadi ada orang yang care sama kita sehingga dia kritis. Ada yang karena care banget sama kita sampai dia nggak kritis sama sekali. Ada yang nggak care tapi kritis. Ini yang harus paling dihindari. Yang nggak care dan uncritical, ya udah ini nggak muncul di dalam hidup kita. Right? Jadi yang 1% tadi menurut saya adalah orang yang nggak care, tapi bawel kritik. Itu udah saya hindari. Tapi kalau lu kritik because you love and you care, saya mau dengerin. Gitu. So, simpelnya gitu sih. Cara saya panjang kan kamu jawabannya? Aduh. Tapi dari come to that itu dari this is what I wish, dan mudah-mudahan buat everybody wish juga gitu, karena kan ada runtutannya jadi kan. That's good menurut gue pribadi. Mungkin a couple of last questions lah gitu. Nggak apa-apa, santai. Failure. Ya. Atau sebelum failure, bahkan sukses dulu deh. How do you see success from your point of view gitu? Sukses itu ketika nilai-nilai yang kita pengen jalani dalam hidup kita, ya benar-benar nilai-nilai yang kita hidupin setiap harinya. Dan bicara nilai,
Makanya sukses itu very personal ke setiap orang. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin Mas Ali mungkin punya beberapa nilai-nilai atau values hidup yang dipegang banget. Contohnya yang kepikiran? Salah satunya adalah determination. Determination itu berarti grit ya, atau kegigihan lah, salah satunya. Kalau untuk mencapai sesuatu pokoknya pengen banget gitu ya. Iya, that means on a daily basis kalau misalnya lagi pengen sesuatu dan ternyata kesehariannya adalah malas-malasan dan nggak mengusahakan untuk itu, kita pasti akan ngerasa kita fail kan. Nah, itu kan buat orang yang determination. Right? Success adalah actually the hunt to get that goal gitu, yang bikin Mas Ali feels alive, feels successful. Hal yang sama juga dengan saya gitu. Salah satu yang saya pegang tadi adalah saya udah cerita altruism. So kalau yang saya kerjakan ada dampaknya ke orang, I feel successful. Gitu. Salah satu values lagi yang saya pegang misalnya adalah independence. The ability untuk bisa taking control of my time, choosing what I want to do, tanpa harus terlalu banyak elemen di luar kendali saya yang mengontrol. That's my values. Makanya dari semenjak awal karir bekerja sama orang, itu kan independence levelnya cukup rendah ya. Karena ya tadi bergantung sama perusahaannya. Kalau perusahaan tiba-tiba tutup ya udah, kita akan terdampak banget, dan very small control di kita sebagai employee. Makanya Ruby sekarang jadi lebih as an entrepreneur dan seterusnya itu menghidupi value independence itu. Exactly. So do I feel successful now? Karena bisa ngejalanin values yang saya anggap paling matters dalam hidup. Yes, gitu. Saya nggak nyebut angka kan, saya nggak nyebut pencapaian, karena pada akhirnya menurut saya itu yang matters. Menghidupi values kita. Yes, dan your values can be different from mine, gitu, and it's totally okay, gitu. Makanya tadi self awareness, you do you. Kenapa saya gaungkan? Karena udah makin banyak orang yang suksesnya itu adalah achievement yang semua orang sama gitu achievementnya. Ya, sukses for me is $1 million, financial freedom, sultan, semua orang gitu kan. Tapi what are the values behind that $1 million? For me, $1 million maybe means I have that independence and I can help someone. Altruism. Gitu. For you is that drive untuk bisa pursuing something great. Gitu. Kalau failure, from your perspective? Failure is apa ya? Saya fail berkali-kali sih. Tapi saya coba biar bagus jadi konten real. You do. Failure adalah bagian yang gak terbantahkan dari kehidupan. Karena ambil contoh kita kecil. Kita sadar gak sih? Kita tuh dulu mau makan aja diajarin loh. Jangankan makan, pup aja diajarin kan? Potty training namanya. Right? Dan kita nggak langsung berhasil loh. Berkali-kali kita pasti ngompol. Siapa yang sini yang masih ngompol waktu kecil? Right? So failure is an indisputably part of life. Whenever you are trying something new, most definitely you will fail first. Ya kan? Jadi kalau kita menerima realita bahwa failure is part of the journey, kita jadi nggak takut sama failure. Ya karena tadi, dulu gue mau pup aja diajarin loh, dan gue fail berkali-kali untuk bisa pup di tempat yang benar. Ya sekarang kalau gue mencoba hal baru, ya normal lah kalau gue fail dulu di awal-awal. Right? So,
failure is no longer a fear for me once I understood the reality behind it. That is just a part of life. Gitu. Once I understood the reality behind it, yang berarti kan sangat penting untuk memahami the reality behind it, gitu kan? Iya. Dan kayak tadi kalau tadi Mas Ruli bilang juga bukannya memahami, tapi juga once kita menerima tadi kan bahwa itu part of journey. Iya benar. Kalau kita nggak bisa menerima bahwa hidup bisa fail, ketika satu kali fail kita langsung berasa kayak dunia gue hancur berantakan, berkeping-keping, nggak bisa gue bangun lagi dari nol. Udahlah, mati aja gitu misalnya. And once we understand it's part of life, ya udah emang harus dilewatin fase itu. Ya gitu sih. Any favorite book nggak? Saya kan sebagai penulis juga suka baca. Wow. Nggak harus satu. Favorite books? Banyak banget yang teringat ya, teringat. Tapi mungkin karena tadi kita banyak ngobrolin soal journey, soal social media, soal being in the public, soal introvert yang akhirnya berani speak out, dan soal saya bikin konten dan altruism. Kenapa juga saya percaya untuk give and then receive, bukan take, give and receive. Adalah bukunya Gary V. Gitu. Judulnya Crushing. Yeah. It's a must read for everyone yang mau berada di industri atau paham bahwa lu sebagai pengusaha lu perlu presence di social media, atau lu sebagai dokter lu perlu presence di social media. Zaman sekarang siapa sih nggak perlu presence di social media untuk bantu sebarin kebaikan, sekaligus ya lu jadi makin dikenal, orang sebutnya personal branding, dan lu jadi bisa nge-scale your reach, your impact, and maybe juga your income. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buku judulnya War of Art by Steven Pressfield. Pernah baca buku ini, Mas? Tahu bukunya, pernah lihat. Oke. Tapi belum. Kalau Crushing It gue baca, kalau yang itu gue. Nah, War of Art itu buku yang agak-agak indie ya kalau orang bilangnya. Covernya sangat tidak menarik, gitu. Fontnya juga jelek gitu ya covernya. But a really good book for anyone who's feel stuck in life. Karena gini, dia bikin argumen kayak gini. Kenapa cuman kreator, orang yang di dunia seni, orang yang di public speaking mungkin, yang bisa ngomong bahwa aduh, sore ini gue lagi nggak mood, gue nggak feel like konten, nggak pengen bikin sesuatu. Musisi kadang-kadang gitu kan, yang kayak gue harus tunggu momennya perfect banget nih gitu kan. Tapi bayangin lu jadi dokter, lu kerja di UGD jam malam ya sampai pagi, ada pasien datang, sorry nih, gue tahu sih itu habis tabrakan, 10 menit lagi mati sih, tapi gimana ya, gue lagi nggak mood. Why is that? Dari sekian banyak profesi, cuman orang-orang tertentu ini kayak sepertinya eksklusif banget. Gitu. Lu doang yang boleh pakai istilah itu. Ya kan, writer's block lah, mental block lah, whatever. Nah, argumen dia jadinya adalah, ya sebenarnya ini bisa dibaca lebih detail buku ya, karena bukunya terlalu bagus untuk dijelasin dalam waktu 1 menit. Gitu. Tapi ya akhirnya di buku itu memecahkan semua mitos-mitos itu. Intinya kita punya cara dan strategi untuk mengalahkan itu. Makanya judulnya War of Art. Berperang waktu kita lagi menciptakan sebuah karya. Nah, peperangan itu seringkali terjadi dari si istilah writer's block itu. Dan gimana cara ngalahinnya. Gitu. So, jadi tuh gue ngeliat buku itu, tapi emang tahu doang, tapi iya. Jadi emang it's a great book ya. Kalau pakai Kindle hari ini lagi diskon jadi $10 doang. Dan hari ini adalah tanggal berapa nih? 29 Juni 2022. Tapi siapa tahu ya. Tapi siapa tahu, nggak tahu siapa tahu hari ini atau soon ada diskon lagi kan. Kapanpun lo nyimak. Iya. Buku apa lagi ya? Mungkin gue bisa nambahin satu lagi sih. Please. Jadi I think everyone needs to read Gary V book. Yang kedua si War of Art. Yang ketiga
Ini buku baru banget sih, jadi sengaja lah yang ketiga gue taruh sesuatu yang recent lah ya. Judulnya 4,000 Week, 4.000 minggu. Nah yang menarik adalah judul kecilnya, Time Management for Mortals. For Mortals. Kenapa dibilang begitu? Manusia dia ngukur-ngukur ya, pada akhirnya manusia hidupnya 4.000 minggu aja udah. Dia udah hitung gitu. 4.000 minggu lu bagi 52 sekitar 80 tahun. Gitu. That's life expectancy-nya orang. Kenapa dia bilang time management for mortals? Karena banyak orang hidup seolah-olah dia nggak akan mati. Nah, jadi judul bukunya bukan time management for immortal dong. Kalau lu nggak akan mati ya suka-suka lu mau ngapain. Jadi ada sarkasme sedikit. Exactly, ada sarkasme di situ, Bo. Jadi poin pertama di buku adalah lu akan mati. Gitu. Dan mengetahui lu akan mati, time management lu akan adjust banget. Ada 2 angle kenapa adjust. Yang pertama, lu jadi sadar bahwa lu nggak bisa kerjain semuanya, bro. Nggak bisa. There is not enough weeks dari 4.000 minggu itu buat lu achieve yang kayak Elon Musk mau achieve gitu. Ya mungkin cuma 1 doang dia kayak gitu di dunia. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya Elon Musk yang lagi mencoba dia kerjakan berikutnya adalah gimana supaya umur dia panjang kan, longevity itu that's the next problem yang dia mau solve gitu kan. Atau pindahin otak dia ke chip gitu kan. Nah, there's not enough time gitu. Nah, berangkat dari situ lu jadi tahu, lu jadi bisa berani untuk mengkurasi ya kan, dan mengeliminasi mana yang mau lu lakuin, mana lu nggak mau ngelakuin. Gitu. Mana definisi sukses yang sebenarnya menurut lo banget dan mana yang sebenarnya ini versi duniawi yang nggak penting gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena lo juga tahu lo mortals dan you only have 4,000 week, ya sebenarnya kerja gak usah sampai segila-gila banget. Gitu dia mau bilang. Emang lu ujung-ujungnya mau ngapain sih? Ini mau ngapain gitu. Ya tapi in details, read the book. Kalau rata-rata buku productivity di luar sana mengajarkan kita untuk gimana caranya cramming as many possible activities in one day dan membuat task list kita itu dicek semua dengan rapi. Justru counter argumen dia di buku ini banyak banget. Justru dia men-challenge semua itu. Very interesting. Iya. Dan gue mau rekomend juga satu buku judulnya You Do You book dari Mas Ruby. Lo bisa juga di deskripsi video ini ada linknya, lo bisa beli di situ. Itu juga buku yang sangat bagus, dari itu gue juga udah baca. Thank you. Gue sangat recommend. And sekali lagi terima kasih banyak Mas Ruby for your time, for your insights, for your wisdom, for your energy juga. Sama-sama. Very very much appreciated. Mudah-mudahan nggak bosan kita ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Banyak banget yang gue pelajari dari lo, dari mulai awal dari konten, kemudian dari buku, dan now directly from you. So very much appreciate. Thank you banget udah mampir, thank you banget udah sharing hari ini. Senang juga bisa akhirnya connect. Mungkin kalau boleh ninggalin satu hal soal si buku You Do You. Please. Karena I think nggak banyak orang yang ngomongin ini, dan gue pengen punya kesempatan lebih banyak untuk sampein ini soal buku. Kita ada di satu titik, bukan cuma buku gue aja, mungkin bukunya Mas Ali juga gitu ya. Kita ada titik di mana manusia-manusia Wakandanesia ini punya entitlement yang besar bahwa konten itu harusnya gratis. Karena tadi yang kita obrolin di sini mungkin dalam waktu sejam tadi valuable. Tapi karena mereka menikmatinya di YouTube, mereka ngerasa bahwa udah layak nih gua. Emang seharusnya yang kayak gini gratis. Di satu sisi maksud kita baik nih Mas. Karena saya value-nya altruism, saya dapat sesuatu karena saya bisa berbagi, Mas juga mungkin ada itu. Tapi di sisi lain kita juga mengajarkan audiens bahwa tadi konten sebagus ini bisa jadi gratis. Sehingga ini yang saya alami. Ketika buku saya rilis harga 128.000. Orang banyak yang bilang mahal. Yang pertama, yang mereka tidak tahu adalah
harga aslinya buku itu waktu pertama kali kita drafting 160.000. Jadi teman-teman, sebelum buku itu rilis, kita udah pikirin kok gimana caranya supaya bisa se-affordable mungkin. Ya. Kenapa 160.000? Karena teman-teman kalau bacanya nggak berwarna bosen kan? Tulisannya padat-padat kecil-kecil gitu juga lu ngantuk kan? Ya nggak? So that's part of that yang harus kita balance dong. Akhirnya kita coba untuk tanpa mengurangi isi, tanpa mengurangi makna, kita packing supaya bisa lebih reasonable nilai produksinya. Dapatlah 128.000, plus kita bilang ke Gramedia, sering-sering diskon ya, baiknya mereka sering diskon 20%, jadi 96.000. Ya. Nah, even udah didiskon begitu pun, masih banyak orang yang beli bajakannya. Yang seharga 30.000, 20.000 gitu ya. Nah, jadi menurut saya buat siapapun yang mendengarkan ini, ada porsi yang memang free. Gitu ya. Tapi bukan berarti yang free itu nggak valuable. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Dan ketika teman-teman ngelihat sebuah buku yang mungkin harganya let's say 100.000 kayak tadi, yang harus dipahami adalah di belakang buku itu ada pengalaman dari si penulis. Saya nggak bicara buku saya doang ya, ini udah bebas dah, karena rata-rata buku Indonesia kan sekitar 100.000 ya. Gitu. Ada pengalaman hidup dia yang udah bertahun-tahun tadi, udah talk the walk, ya kan, sehingga kita nggak perlu ngulang kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, ada begitu banyak tangan-tangan yang dalam proses penulisan, editing, cetak, sampai distribusi yang ikut makan dari uang itu, dari buku itu, yang kita kadang lupa loh, gitu. Nah jadi sebenarnya pesan besarnya adalah bedakan konten yang memang free, konten yang memang berbayar, masing-masing punya value-nya masing-masing, masing-masing punya kegunaannya masing-masing. Jadi jangan didebatin, buku ini kan harusnya gratis, nggak akan ketemu. Gitu. Dan yang terutama lagi, janganlah dibajak. Saya sampai bikin konten, saya beli buku bajakan saya sendiri. Terus saya review kualitas bajakannya. Anyway, ya mungkin itu pesan terakhir buat teman-teman yang menikmati konten ini. Pengennya supaya kita sebagai society juga makin naik. Karena saya ngebayanginnya, bagaimana kalau begitu banyak orang di luar sana yang pengen nulis, pengen sharing pengalaman dia, pengen berbagi insight buat generasi berikutnya, tapi dia jadi apatis gara-gara itu. Negara kita makin turun loh, bukan makin naik. Karena makin sedikit orang yang mau sharing. Gitu. Apalagi udah kasih konten gratis kayak Mas Ali, di kolom komennya isinya cercaan semua. Kenapa sih ngomongnya pakai istilah-istilah bahasa Inggris? Kan gue jadi nggak paham. Gitu. Ya lu tinggal nge-googling aja bro. Lu bisa buka YouTube, bisa buka Google, pakai translate. Gitu maksud gue gitu loh. Nah semakin banyak kita membuat yang negatif kayak gitu, akan dampak negatif. Karena kreatornya jadi malas, orang jadi malas berbagi. Dan kita kan nggak mau itu cycle yang akan makin deadly ya. Jadi self-entitlement gitu. Tadi itu. Exactly, jadi ya mungkin ini dipakai, mungkin nggak masuk, mungkin masuk, saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, ini masuk. Nggak apa-apa lah. Saya mau tutup dengan itu sih, buat teman-teman. Bahwa kita semua udah pikirin kok yang terbaiknya buat teman-teman semua, gitu pasti. Niatan kita bukan cuma mau cari untung doang. Karena kalau saya mau cari untung, saya self-publish, Mas. Porsinya lebih gede ya, royaltinya ya, gitu kan? Gitu. So, sebagai penulis, saya mengekokan apa semua serapkan disampaikan juga tadi. Ya benar. Ya, thank you sekali lagi, Mas Abi. Thank you so much atas waktunya, sekali lagi atas semua yang di sharing. Dan buat lu juga semua, thank you juga sampai di sini menyimak apa obrolan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan kita ketemu insya Allah di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.